Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, tiga malam Selasa. Malam Selasa yang pertama bulan Maulud, kula bagi 2 lembar sepindah sairan bulan Maulud, bulan yang utama. Terus putra putri Nabi 7 jumlahnya, 3 laki-laki yang 4 wanita. Terus istri Kanjeng Nabi 12 jumlahnya. Penjelasannya 2 lembar yang sekarang dibagi. 2 lembar yang sekarang dibagi niku nerangno perinciane putra putri Nabi yang ada 7. Pertama namanya siapa dan seterusnya. Lembaran sing nomor kalih niku istri Kanjeng Nabi yang ada 12. Penjelasannya niku. Lajeng Selasa yang kedua bagi silsilah nasab Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam turun 50. Niku penjelasan saking nasab Rasulullah. Nabi Ibrahim gelar Khalilullah sampai Muhammad Nabi bin Abdillah turun 30 dengan takdir Allah, jalur Ismail Nabi Rasulullah. Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam turun 20 dari Nabi Adam. Nabi Muhammad sampai Nabi Adam turun 50 dari Nabi Adam. Iku sing dibagi malam Selasa wingi. Para bapak saniki nerangaken lembaran. Malam Selasa pertama kan 2 lembar. Lembaran pertama bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itu lahirnya. 53 tahun di Makkah hidupnya, dan 10 tahun ada di Madinah. 22 tahun jadi Rasul namanya. 63 tahun itulah wafatnya. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita, tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itu lahirnya. Pada hari Isnin itulah lahir
pada hari Isnin itulah hijrahnya. Pada hari Isnin itu nubuahnya. Pada hari Isnin itu juga wafatnya. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita. Tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itu lahirnya. Putra putri Nabi 7 jumlahnya, 3 laki-laki yang 4 wanita. Putra putri Nabi 7 jumlahnya, 3 laki-laki yang 4 wanita. Sayyid Qasim itu putra yang pertama, Sayyidah Zainab putri yang kedua. Sayyid Qasim itu putra yang pertama, Sayyidah Zainab putri yang kedua. Sayyidah Ruqayyah putri yang ketiga. Sayyidah Fatimah putri keempatnya. Sayyidah Ruqayyah putri yang ketiga. Sayyidah Fatimah putri keempatnya. Ummi Kulsum itu putri yang kelima. Thayyib Thahir itu putra keenamnya. Ummi Kulsum itu putri yang kelima. Thayyib Thahir itu putra keenamnya. As-Sayyid Ibrahim putra ketujuhnya. Maria Qibtiyah itulah ibunya. As-Sayyid Ibrahim putra ketujuhnya. Maria Qibtiyah itulah ibunya. 6 putra Nabi, Khadijah ibunya. Istri yang tercinta, istri yang pertama. 6 putra Nabi, Khadijah ibunya. Istri yang tercinta, istri yang pertama. Putra putri Nabi lebih dulu wafatnya daripada Nabi Muhammad ayahnya. Putra putri Nabi lebih dulu wafatnya daripada Nabi Muhammad ayahnya. Selain Fatimah putri keempatnya, beliau wafat
setelah ayahnya. Selain Fatimah putri keempatnya, beliau wafat setelah ayahnya. Ada 6 bulan, itulah jaraknya antara Fatimah dan wafat ayahnya. Ada 6 bulan, itulah jaraknya antara Fatimah dan wafat ayahnya. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita. Tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar shadiq itu lahirnya. Niku penjelasane satu lembar sing nembe dibagi. Enten keterangan putra-putra Nabi, niku rincian keterangane. Niki tentang istri Kanjeng Nabi 12 jumlahnya. Boleh untuk Nabi, gak untuk umatnya. Istri Kanjeng Nabi 12 jumlahnya. Boleh untuk Nabi, gak untuk umatnya. Sayyidah Khadijah, istri yang pertama, istri yang tercinta Khuwailid ayahnya. Sayyidah Khadijah, istri yang pertama, istri yang tercinta Khuwailid ayahnya. Sayyidah Saudah, istri yang kedua, putri dari Zam'ah, itulah ayahnya. Sayyidah Saudah, istri yang kedua, putri dari Zam'ah, itulah ayahnya. Sayyidah Aisyah, istri yang ketiga, Abu Bakar Siddiq, itulah ayahnya. Sayyidah Aisyah, istri yang ketiga, Abu Bakar Siddiq, itulah ayahnya. Sayyidah Hafsah, istri keempatnya, Sayyidina Umar, itulah ayahnya. Sayyidah Hafsah, istri keempatnya, Sayyidina Umar, itulah ayahnya. Sayyidah Zainab, istri yang kelima, putri Khuzaimah, itulah ayahnya. Sayyidah Zainab, istri yang kelima, putri Khuzaimah, itulah ayahnya. Ummu Salamah, istri keenamnya,
Abu Umayyah itulah ayahnya. Ummu Salamah istri keenamnya. Abu Umayyah itulah ayahnya. Sayyidah Zainab istri ketujuhnya. Putri dari Jahsyin dialah ayahnya. Sayyidah Zainab istri ketujuhnya. Putri dari Jahsyin dialah ayahnya. Juwairiyah itu istri delapannya. Putri dari Haris itulah ayahnya. Juwairiyah itu istri delapannya. Putri dari Haris itulah ayahnya. Sayyidah Raihanah istri sembilannya. Putri dari Yazid itulah ayahnya. Sayyidah Raihanah istri sembilannya. Putri dari Yazid itulah ayahnya. Ummu Habibah istri sepuluhnya. Putri Abi Sufyan itulah ayahnya. Ummu Habibah istri sepuluhnya. Putri Abi Sufyan itulah ayahnya. Sayyidah Sofiyah istri sebelasnya. Putri Huyain itulah ayahnya. Sayyidah Sofiyah istri sebelasnya. Putri Huyain itulah ayahnya. Sayyidah Maimunah istri terakhirnya. Putri dari Haris itulah ayahnya. Sayyidah Maimunah istri terakhirnya. Putri dari Haris itulah ayahnya. Bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita. Tanggal 12 Isnin harinya. Waktu fajar shadiq itu lahirnya. Lembaran yang kedua, istri-istri Nabi. Itu penjelasan yang terinci. Terus sairane niki wau diwaca, penjelasane niku sing nembe dibagi. Niki tentang Kanjeng Nabi. Niku lembaran yang kedua, malam Selasa yang pertama. Fadhailu qiraati mridin Nabi. Saderenge Kanjeng Nabi iki kaya apa? Para bapak, ulama, sahabat
boten saged nggambarno Kanjeng Nabi ku kaya apa. Danten napa pancen Kanjeng Nabi sulit digambarno. Sehingga dalam film yang menceritakan Nabi Yusuf mulai dari kecil sampai dewasa, sampai ten Mesir, sampai jadi Raja Mesir. Para bapak, ada artis yang berani memperankan. Jadi ono artis sing digawe peran Nabi Yusuf. Tentang film Nabi Isa alaihissalam, niku enten artis sing saged berperan sebagai Nabi Isa. Wantun berani. Film tentang Umar bin Khattab, yang berperan sebagai Umar bin Khattab berani, berperan sebagai Abu Bakar berani, berperan sebagai Utsman, Ali berani, berperan sebagai Abu Jahal, Abu Sufyan berani. Tapi yang berperan sebagai Nabi Muhammad gak ono sing berani. Para bapak, nalika hijrah namung diketokno tongkate Kanjeng Nabi, diketokno untane. Kanjeng Nabi gambare boten diketokno. Ketika Kanjeng Nabi berada di Mekah, berada di Madinah, tiang-tiang ingin bertemu, niki mboten diketokno gambari Kanjeng Nabi. Bapak, memang seorang yang sangat-sangat sulit digambarkan. Bapak, mergo sifat-sifat Kanjeng Nabi, baik itu sifat sama'il. Sama'il itu sifat-sifat yang berkaitan dengan tubuh, dengan jasmani Kanjeng Nabi. Itu memang aneh, ora kaya wong biasa. Lajeng bentuk wajah, bentuk dada, bentuk pundak dan lain sebagainya niku pancen ora kaya wong biasa. Di paling para ulama hanya mensyairkan keanehan. Contohnya Muhammadun basyarul basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Balik Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jenis watu tutu inten. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jenis watu tutu. Ini paling penyair berani menyampaikan hanya segitu. Nabi ku menungso ning ora kaya lumrahe menungso. Kanjeng Nabi ku nek kumpul wong liyane iku bandingane kaya mutiara inten berlian
kumpul dengan batu koral. Namung ngoten tok nggih. And then penyair dua zaman. Penyair dua zaman niku krana usiane panjang. Usiane 120 tahun. Pernah menjadi penyair jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah terkenal, syair-syairnya sangat digemari orang. Bareng Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi dewasa, diangkat menjadi nabi, penyair ini masuk Islam. Kemudian menjadi penyair Islami zaman Islam. Beliaunya tidak pernah berperang dengan pedang, tidak pernah berperang dengan tombak, tapi beliau memperjuangkan agama dengan syair-syairnya, dengan tulisan-tulisannya. Para bapak menangi Kanjeng Nabi lahir, menangi. Ketika Kanjeng Nabi masih kecil, menangi. Kanjeng Nabi dewasa, menangi. Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, menangi. Itu nek nggambarno namung ngoten. Wa asana min kalam tarakat tu'aini wa ajmana min kalam talidin nisa'u oleh ketamu ra'a min kulli aibin ka'annaka qad oleh ketakama tasya'u. Namung ngoten nggambarno. Penyair ini namanya Hasan bin Salim Al-Ansori. Hasan, bukan Hasan, tapi Hasan bin Salim Al-Ansori. Iku umure panjang. Jadi disebut dengan sebutan penyair dua zaman. Zaman jahiliyah, zaman Islam. Oh bapak, bayangane namung gambar ngoten. Wa asana min kalam tarakat tu'aini wa ajmana min kalam talidin nisa'u oleh ketamu ra'a min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u wa aksana min kalam tarakatu ain. Orang yang lebih ganteng daripadamu tidak pernah mataku melihatnya. Kanjeng Nabi ku ganteng, ganteng. Penyair mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih ganteng daripada kamu. Wa ajmala min kalam talidin nisa'u. Orang yang lebih tampan daripada kamu tidak pernah dilahirkan oleh wanita-wanita. Wong wedok awet zaman biyen sampai zaman Kanjeng Nabi tidak pernah melahirkan orang yang setampan Nabi. Mula bapak sampai akeh mung gambarno
umpama ganteng ambek cantik iki digambarno semangka wutuh. Iku semangkaku disigar berak separo wutuh. Iku Kanjeng Nabi sing duwe. Ganteng separo wutuh iku sing duwe Kanjeng Nabi. Sing separo diparo maneh dadi seprapat. Sing seprapat diwehno Nabi Yusuf. Lah sing seprapat diwehno kula sampeyan sak donya iku. Mbah oleh bagen sak cuwil-cuwil. Ku gantenge semonten. Bapak, enten sing gambarno mboten ngoten. Semangka wutuh iki cara digambarno ganteng wae Kanjeng Nabi ijen. Ana semangka maneh disigar berak, sesigar diwehno Nabi Yusuf, yang sesigar didumung sak donya. Mulai zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir. Itu ada menggambarkan begitu. Jadi Kanjeng Nabi wutuh. Berbapak salah satu penyair napa bait syair teruse khuliq tamubarroan min kulli aibin. Iki pujian hasan langsung di hadapan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi demen ambek syair niki. Engkau Muhammad diciptakan tanpa celah. Gak ono cacate belas nggih. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Seolah-olah engkau diciptakan menurut kehendakmu sendiri. Koyok-koyok ngoten. Koyok-koyok kamu diciptakan menurut kehendakmu sendiri. Oh Bapak, tentang nama Kanjeng Nabi. Niku nggih disairno kalih Hasan bin Salim. Alam tara anna Allah arsala abdahu bi burhanihi wallahu a'la wa amjadu wa taqalahu min ismihi liyujillahu Fadul arsi mahmudun wa hadha Muhammadu Nabiyun atanaba tayasin wa fatratin minati niwal awsanu fil ardi tu'badu fa arsalahu nuran muniran wa hadiya yaluhu kamalaha saqilul muhannadu. Niki termasuk syair Hasan bin Salim Al-Ansari. Alam tara anna Allah arsala abdahu bi burhanihi wallahu a'la wa amjadu. Tidakkah kamu melihat bahwa sesungguhnya Allah ngutus hambanya dengan dalil-dalil yang nyata. Allah adalah lebih luhur dan lebih agung. Allah
ini ngutus hambanya apa? Nabi Muhammad. Ngutus niku dengan dalil-dalil yang nyata, bukti-bukti yang otentik. Tapi Allah dibanding dengannya ada lebih luhur dan lebih agung. Wasaqqa lahu min ismihi liyujillahu wadul arsi mahmudun wa hadha Muhammadu. Allah ku ya lebih luhur, lebih agung. Tapi hamba ini namanya dicetak dari huruf-huruf namanya Allah. Huruf-huruf namanya Allah. Namanya Allah itu ada namanya Mahmud. Mahmud. Kanjeng Nabi namanya Muhammad. Wasaqqa lahu min ismihi liyujillahu. Nama hamba itu dicetak dari namanya Allah karena untuk menunjukkan keagungannya. Fadul arsy, Allah yang punya aras namanya Mahmud. Hamba ini namanya Muhammad. Malam Selasa kapengker kula terangno rahasianya apa. Nama Muhammad huruf aslinya ha mim dal. Kula jelasno winginane. Ha mim dal. Asmane Gusti Allah Mahmud niku nggih ha mim dal. Hamida yahmadu hamdan wa mahmadan wa huwa hamidun wa dzaka mahmudun. Mahmud niku aslinya huruf ha mim dal. Terus Kanjeng Nabi juga dari itu ha mim dal. Hamada yuhamidu tahmidan tahmidatan wa huwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Kenapa namanya hamba ini dicipta dari namanya Allah? Karena untuk mengagungkan beliau. Nabiyun atanaba tayasin wa fatratin minati niwal ausanu fil ardi tu'badu. Akhirnya Muhammad diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi itu setelah agama kosong, setelah agama pedot. Anten napa para bapak nggih? Nabi Isa wafat. Niki terus akhirnya orang-orang yang iman dengan Nabi Isa wafat, kemudian tidak ada penerus. Kenapa? Jarak antara lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan wafatnya Nabi Isa hampir 600 tahun. Hampir 600 tahun para bapak. Jadi agama wis ilang. Agama Islam pedot. Agama Islam kosong di dunia niki. Sehingga wal ausanu fil andi tu'badu, ausan berhala-berhala disembah di atas bumi. Zaman fatrah, zaman kosong agama, zaman pedot agama,
semanten ratus tahun lamanya, sehingga orang kebingungan membuat arca, batu-batu dibuat sendiri, disembah sendiri. Kalau Bapak sampai zaman jahiliyah, zaman jahiliyah podo nyembah berhala, nyembah patung. Kalau Bapak bakdane niku mun patung-patung, arca-arca, berhala-berhala disembah di atas bumi, maka lahirlah Muhammad. Fa'arsalahu nuran muniran wahadiyan yaluhu kamalaha saqilul muhannatu. Kemudian Kanjeng Nabi usia 40 tahun diutus menjadi rasul. Nuron dadi pepadang, muniron yang memberikan penerangan, wahadian dan memberikan petunjuk. Maka kemudian cemerlanglah agama, cemleret agomo, koyok cemlerete pedang yang terbuat dari besi India. Cemleret seperti pedang yang terbuat dari besi India. Kalau Bapak termasuk syair Hasan bin Salim Al-Ansari. Kehebatan dan keanehan Kanjeng Nabi. Kalau Bapak wonten kitab Taurat niku enten nama Muhammad. Sak temene wong Yahudi niku ngerti tentang Muhammad koyok ngerti ning anake dhewe. Tapi ora percaya mbek Kanjeng Nabi. Bahkan orang-orang Yahudi niku pengen membunuh Kanjeng Nabi. Wong Yahudi ku wacanane kitab Taurat. Sak temene ngerti bener walaupun Kanjeng Nabi dereng lahir. Wong Yahudi ku mun ngerti. Nggih. Pengertiannya lebih jelas daripada mengerti kepada anaknya sendiri. Nah niki mulane kok gak gelem percaya dibendoni mbek Gusti Allah. Maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin niku Nasara, maghdubi alaihim niki wong Yahudi. Para Bapak nggih. Enten wong Yahudi manggone teng Syam, termasuk tokoh wong Yahudi yang berpengaruh. Pada awal hari yang pertama membaca kitab Taurat niku dibaca sampai selesai. Dibaca sampai selesai. Niku nemu asma Muhammad di dalam kitab Taurat niku 4 tempat. Muhammad dalam kitab Taurat itu ditemukan niku 4 tempat. Neng Quran iku namung pinten wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul, namung titik. Sak Quran tuh hanya berapa nyebut nama Muhammad. Teng kitab Taurat itu ditemukan ada 4 tempat. Wong Yahudi niki gregetan. Kono gregetan nama Muhammad dihapus. Nama yang ada 4 tempat niku dihapus. Oh Bapak, gregetan. Pada hari yang kedua membaca kitab Taurat lagi.
dibaca dari awal sampai akhir. Pol Bapak, ternyata nama Muhammad malah dadi 8 tempat. Kan aneh ya. Asalnya hanya 4 tempat dihapus. Hari yang kedua dibaca, ternyata nama Muhammad jadi 8 tempat. Dihapus malih, busa. Hari yang ketiga dibaca lagi, ternyata nama Muhammad double malah jadi 12 tempat. Saking niki wong Yahudi niku merasa ini aneh. Aneh. Keanehan ini adalah menunjukkan kebenaran. Akhirnya para bapak, negeri Syam ditinggal, pergi ke Madinah. Sampai Madinah tanya, mana Muhammad? Kamu cari siapa? Kata orang Madinah, Muhammad. Mana Muhammad? Muhammad sudah wafat. Muhammad sudah meninggal. Mana keluarganya? Itu ada Ali. Kanjeng Nabi ku seto tahun 10 Hijrah. Sayyidina Ali sedane tahun 40 Hijrah. Cek lama, cek 30 tahun lagi. Akhirnya Sayyidina Ali muncul. Ali, kamu keluarga Muhammad? Iya, saya menantu. Mana baju Muhammad? Dipendetaken tinggalane kanjeng Nabi baju. Langsung dicekel, dicium, ya. Diambungi, ditutup nang mripate, diambungi. Lajeng digawa teng kuburane kanjeng Nabi. Teng kuburane kanjeng Nabi baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para bapak meneng nang kuburan. Donga, ya Rabbi, menawi pengen nampa, menawi pengen menerima Islam kula, cabutlah nyawaku sekarang juga. Kalau memang kamu menerima Islamku, in kunta qabilta islami faqbid ruhi syariat. Ya Allah, kalau memang kamu menerima Islamku, maka cabutlah rohku syariat cepat-cepat. Bapak langsung geblak sedo. Jadi masuk Islam karena niki mukjizat. Nama Muhammad namanya saja sudah mukjizat. Para bapak. Lajeng akhire mbek Sayyidina Ali wong Yahudi niku didusi, diulesi, disalati, dimakamkan di makam Baqi'il Gharqad Madinah. Dimakamaken teng Baqi', padahal makam Baqi' niku kebanyakan istri-istri Kanjeng Nabi di situ makamnya. Hebat nggih. Niki nama Muhammad. Enten malih wong Yahudi niku sudah 100 tahun usianya maksiat sampai nggih usiane pira? Usiane 100 tahun. Akhirnya mati, barang mati jenazahnya dibuat neng pembuangan teletong, mazbalah.
Jadi ada tempat pembuangan teletong. Jenazah dibuat teng ngriku. Mergo orang terkenal ahli dosa sampai 100 tahun. Waktu niku Nabi Musa alaihissalam tasih sugeng. Gusti Allah langsung paring wahyu datang Nabi Musa. Musa, jenazah sing dibuak neng teletongan iku dusana, iku ulesana, iku salatana bareng-bareng wong Islam Bani Israil. Mergo tak ngapura dosane. Abi dereng lahir Pak, sik dangu. Nabi Musa niku ambek Nabi Ibrahim nembe turun pinten. Nabi Ibrahim duwe putra Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe putra Nabi Yakub. Nabi Yakub duwe putra Lawi. Lawi duwe putra Imron. Imron di putra Nabi Musa, Nabi Harun, Siti Maryam. Siti Maryam gadah putra Nabi Isa. Dadi Nabi Ibrahim gadah putra Ishak. Ishak gadah putra Yakub. Yakub gadah putra Lawi. Lawi gadah putra Imron. Imron gadah putra Musa. Nabi Ibrahim nembe turun 5. Lah Kanjeng Nabi Muhammad turun 30. Ambek Nabi Ibrahim turun 30. Ya jauh. Kacake pira 20 tahun. Nah, ki zaman Nabi Musa, Nabi dereng enten Nabi Muhammad. Tapi namanya sudah tercantum di dalam kitab Taurat. Nah, dawe Gusti Allah Musa jenazah sing dibuak neng tretongan iku dusana, iku kafanono, iku salatono bareng-bareng bang wong Islam Bani Israil krana wong iku tak sepuro dosane. Oh Bapak, tak sepuro. Nopo gara-gara nopo? Dawe Gusti Allah sadurunge wong iku meninggal, iki maca kitab Taurat nemu asma Muhammad. Bar nemu asma Muhammad dicium, dicucup, ditukno dhuwure mripate. Banjur maca sholawat ning Muhammad. Mlebu Islam maca syahadat, maca sholawat ning Muhammad. Sebab saka iku tak sepuro dosan 100 tahun berdosa nggih. Kalau Bapak maca syahadat, maca selawat ning Kanjeng Nabi iku tak sepuro, tak rabena oleh widodari. Dawe Gusti Allah luar biasa. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jenis waktu tutu inten. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo jenis. Oleh Bapak, zamane Kanjeng Nabi ada kejadian yang aneh yang harus selalu diingat.
Sampai kejadianku ditulis kalian Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Ada seorang wanita. Wanita niki demen teng Muhammad. Teng Kanjeng Nabi niku demen. Setiap Kanjeng Nabi dawuh teng Masjid Nabawi, wanita itu tidak pernah absen. Berangkat dhewe para bapak. Ora mbek bojone tapi berangkat dhewe. Karena waktu itu masih belum turun ayat hijab. Ayat hijab, ayat yang mengharuskan ada tabir antara pria dan wanita. Berangkat nganggo cadar. Kapan berangkat mesti lewat jalan itu ajek. Akhirnya ana wong lanang sing usil. Wong lanang sing nakal, usil. Dijegati, wanita cegati. Aina turidin, kemana kamu pergi? Ya, kamu mau kemana? Coron Jombang. Ya, ila masjidin Nabi li asma'a kalamahu. Aku akan pergi ke masjid Nabi untuk mendengarkan kalamnya. Tanya, tuhibbinahu? Kamu mencintai Nabi Muhammad? Iya, aku cinta kepadanya. Masya Allah, kata-kata cinta digunakan senjata tidak baik. Digunakan satu alasan yang tidak baik. Demi Muhammad, bukalah cadarmu. Demi Muhammad, bukalah cadarmu. Cadar dibuka, krono ada sumpah demi Muhammad. Arep gak dibuka, aku takut ya nanti cintanya pada Nabi luntur. Tapi kok sumpahnya sumpah buka cadar. Bapak, karena sumpah demi Muhammad, bukalah cadarmu. Dibuka. Begitu dibuka, ujung janggute didemek ambek wong lanang. Pucuke janggut itu didemek. Waduh, susah. Getun, kenapa aku buka cadarku? Akhirnya ya janggute iku lho, janggut iku didemek ambek arek lanang. Wis susah, akhirnya matur suami. Mas, klowo berangkat ngaji, pedhok kalih tiang jaler. Kula disumpahi ngeten. Akhirnya kula buka cadar kula, janggut kula didemek, Mas. Ya wis mendang dhisik, aku tak sowan Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, gini diceritakno. Jadi ceritane bojone dijegati wong lanang, ditakoni mau kemana, dijawab mau ke masjid Nabi mendengarkan dawuh Nabi. Kamu cinta? Ya, aku cinta. Demi Muhammad yang kau cintai, bukalah cadarmu. Kalih istri kula ya Rasul dibuka, lah kok janggute niku didemek kalih wong lanang niku. Masya Allah, wong biyen ku nakal ya sakmono. Nek saiki nakale digonceng, digawa nang hotel. Oh, apa? Wis saiki ngene ya, ngene.
untuk membuktikan kebenaran kata istrimu. Pawonanmu, pawunan wong beku kaya jubung. Kaya jubung. Kalau nek ndelok filme niku modele kaya jubung. Iku dileboni wong sedeng, nggih, enten lawange. Enten lawang. Tanur jenenge tanur. Tanurmu pawunan jubungmu bekono kayu bakar sumeten. Nek wis gembrubuk bojomu kon mlebu. Nggih. Nek bojomu gak gelem mlebu muni ya demi Muhammad yang kau cintai, masuklah. Nggih. Estu bapak mulih pawonane ku disene kayu. Nggih, diurupno murup mun gemrubuk mengangah sing wedok dikandani, "Dik, mlebu iki pawonan." "Mas, mlebu pawonku bunuh diri." Bunuh diri oleh agama dilarang. Demi Muhammad yang kau cintai, masuklah. Kalau begitu Mas, hubban wa karumatan, demi cintaku pada Muhammad, beleng mlebu Pak. Ditutup lawangnya, digembok konjobo. Melayu ning Kanjeng Nabi, melayu. Bareng melayu para bapak akhirnya matur, "Ya Rasulullah, sampun kula tindakaken ngeten-ngeten. Wis saiki bali mulih bukaan bojomu deloken." Mantuk para bapak nggih, lawange dibuka. Subhanallah. Bojone tambah ayu. Sehelai rambut pun tidak terbakar dengan api. Kelambine mboten terbakar api. Nggih. Bapak lajeng niki sing lanang baru percaya kalau omongan istrinya itu jujur, benar, dan mahabbahnya kepada Nabi juga jujur, benar. Mboten kopong. Iki nama Muhammad mau kados ngoten para bapak. Demen teng Kanjeng Nabi niku diperintah dalam agama. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah. Nabi lahir niki fadl Allah. Wa bi rahmati, rahmati Allah. Sebab saka iku umatmu supaya demen falyafrahu. Berbapak bunga demen ning Kanjeng Nabi, manfaate kuwete. Manfaate kuwete. Bunga ambek Kanjeng Nabi, demen ambek Kanjeng Nabi. Bukan hanya orang Islam, orang kafir pun nek demen Kanjeng Nabi, walaupun hanya sekali, niku enten nggih dampak positif yang bermanfaat. Contohnya sapa? Contohnya Abu Lahab. Nggih. Abu Lahab niku tahu bunga pisan tok. Nalika Kanjeng Nabi lahir hari Isnin tanggal 12. Amatnya namanya Thuwaibah. Memberikan kabar, Gusti ponakan pengen lahir. Sapa? Muhammad bin Abdillah. Diwehi kabar iki bunga. Pisan bunga. Saking bungae Suwaibah niku dimerdekakno nggih ambek Abu Lahab. Pun sepisan niki tok tau bunga ketika lahir Kanjeng Nabi sampai merdekakno amatnya namanya Suwaibah. Bakda ngoten Abu Lahab niku benci datang Kanjeng Nabi, benci.
Saking bencine sampai cari pembunuh bayaran. 2 orang, satu namanya Surakoh, yang kedua namanya Daksur. Jika kamu bisa membunuh Muhammad, kepalanya kamu bawa ke hadapanku, tak ijoli unta abang 100, tak ijoli gadis Romawi 100, tak ijoli uang perak, uang emas sekian. Bapak-bapak, berkali-kali ada kesempatan tapi enggak berhasil. Ada kesempatan enggak berhasil. Aneh-aneh. Suatu saat Kanjeng Nabi nang Hijr Ismail lungguh madhep ngalor senden Ka'bah. Hijr Ismail Surakoh munggah teng dhuwur Ka'bah. Mendhet watu gede sak kuwate Surakoh diceblokno teng sirahe Kanjeng Nabi nggih, dari atas. Nggih, subhanallah, aneh. Watune Ka'bah sing persegi-persegi iku dikolot nggih, dilem ambek ambek napa jenenge luluh, ditatah mon Bapak mboten kuat, mboten tedas. Nalika watu diceblokno kon dhuwur, watu sing persegi ku modot. Nggih. Modot telolor napa? Nampani batu dari atas yang dijatuhkan. Dak. Dak. Kanjeng Nabi lihat ke atas. Ya, pirsa, Kanjeng Nabi ngalih. Barang ngalih watune Ka'bah balik, seret, batu dari atas jatuh, boten mengenai Kanjeng Nabi. Salah satu dari kejadian kesempatan yang bagus, cara saiki kesempatan emas tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya Abu Lahab dikecam di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dikecam dalam Quran. Sampai Abu Lahab niki para bapak pejah masih dalam keadaan kafir. Loh, krono pernah sepisan tok bunga ambek Kanjeng Nabi, ikut tiap-tiap hari Isnin neng neraka, siksanya diringankan oleh Allah. Niku diwatkan beberapa hadis, pirang-pirang hadis nyeritakno kisah niku. Sehingga oleh seorang hafid, orang yang apal hadis 100.000, jenenge Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nashiruddin Ad-Dimashqi. Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nashiruddin Ad-Dimashqi, lahir tahun 777 Hijrah, wafatnya tahun 842 Hijrah. Niki menulis 3 bait syair, nggih. Menulis 3 bait syair. Idza kana hadzaka firon ja'adhamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini taiman yukhafafu anhu li sururi bi ahmada famadhan nubil abdil
ladzi kana umrahu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Ada 3 bait syair. Idza kana hadza kafiran, idza kana hadza kafiran, jika Abu Lahab itu orang kafir. Dikecam di dalam Al-Quran dengan ayat tabbat yada Abi Lahab. Dia besok berada di neraka jahim mukhallad dan selama-lamanya. Mengko nek kafir di neraka selama-lamanya. Nek orang mukmin enggak. Masa ribuan di neraka, puluhan ribu di neraka karena banyak dosanya. Pokok duweni iman, gelem sawat, sekecil apa imannya besok akan dientas saka neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek wong kafirku fil jahim mukhalladan. Hewa semono atta annahu fi yaumil isneni daiman. Atta iku datang keterangan hadis dari Kanjeng Nabi sendiri bahwa setiap hari Isnin selama-lamanya siksanya Abu Lahab diringankan. Tiap hari Isnin, hari Isnin, hari Isnin, Bapak nggih, dientengno. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena pernah bergembira dengan Nabi Ahmad. Subhanallah, pernah pisan tok. Para bapak, sing terakhir merupakan pertanyaan. Kapane Abu Lahab wong kafir dikecam dalam Quran dengan tabat. Di neraka selamanya, tiap hari Isnin diringankan siksanya karena pernah bergembira. Dan sekarang bagaimana pendapatmu? Faman dhannu bil abdil ladzi kana umrahu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Pendapatmu bagaimana kalau ada seorang hamba selama hidupnya selalu bergembira dengan Muhammad, bergembira dengan Muhammad, akhirnya mati membawa tauhid. Pendapatmu bagaimana? Ki para bapak, mboten dijawab niki. Teng sair mboten dijawab, jawaben dhewe. Lah wong kafir wae pernah bungah pisan, ada manfaatnya. Ya, manfaatnya. Sekarang kalau kita ini suka kepada Muhammad, bungah dengan Muhammad sampai mati membawa iman, bagaimana? Bapak jawabane nggih sing kula tulis niki. Lembaran yang kedua tentang maulid. Ki demen ambek Kanjeng Nabi, demen nggih. Ku nek diterangno isih panjang nggih tentang maulid. Fadhailu qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun sementen mawon nggih mangke kula terusno malam Selasa. Kala Abu Bakar niki mun dalu jam 10 punjul seprapat. Ki enten wong sing demen Kanjeng Nabi, didhawuhi Kanjeng Nabi yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Orang itu besok akan dikumpulkan kepada siapa yang dicintai. Itu yang kula terangno syama'il Kanjeng Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.